Halo, perkenalkan nama saya Imade Bunidah Basak, NIM 19095111084 dari kelas 19C. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang media pertumbuhan bakteri dan jamur. Yang pertama itu ada pengertian media. Media merupakan mikroorganisme, yaitu suatu bahan terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Adapun fungsi media. Fungsi media yang pertama itu tempat tinggal, sumber makanan, dan penyediaan nutrisi mikroorganisme. Serta media juga berfungsi untuk menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, dan mengidentifikasi bakteri. Guna kepentingan mengidentifikasi bakteri, maka kita harus perlu mempelajari morfologi serta sifat dari bakteri tersebut. Dan kita belajar tentang koloni atau pertumbuhan dan sifat-sifat biokimianya. Persyaratan media. Media juga harus mengandung unsur hara untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri. Media harus mempunyai tekanan osmosis, tegangan permukaan, serta pH sesuai dengan kebutuhannya. Dan media harus dalam keadaan steril. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba pada media. Yang pertama itu tingkat keasaman pH. Mikroba akan tumbuh baik pada pH sekitar kondisi netral optimum, bakteri pada pH 4,6 sampai 7,0. Sedangkan kapangan dan kamir dia tumbuh pada pH yang lebih rendah. Selanjutnya suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Mikroba dibedakan atas 3 kelompok, yaitu Wasikrofil, yaitu mikroba yang mempunyai suhu pertumbuhan pada 0 sampai 20 derajat Celcius. Mesisofil, yaitu mikroba yang mempengaruhi suhu pertumbuhan 20 sampai 45 Celcius. Dan termofil, yaitu mikroba yang suhunya di atas 45 derajat Celcius. Nutrien. Mikroba perlu suplai nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan sel. Unsur-unsur dasar tersebut adalah dia perlu karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfat, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Sedangkan tekanan osmosisnya, suatu tekanan osmosis akan sangat mempengaruhi bakteri jika tekanan osmosis lingkungan lebih besar, hipertonis, sel akan mengalami plasmolisis. Begitu juga sebaliknya, jika tekanan osmosis lingkungan yang hipotonis akan menyebabkan sel membengkak dan juga dapat mengakibatkan kerusakannya pada sel. Selanjutnya oksigen. Oksigen bisa dikelompokkan menjadi 4 mikroba berdasarkan kebutuhan oksigennya. Yang pertama itu aerob. Aerob itu membutuhkan oksigen untuk tumbuh, sedangkan anaerob itu
tidak membutuhkan oksigen untuk tumbuh, dan anaerob fakultatif tumbuh tanpa oksigen, sedangkan mikroaerofil dia tuh membutuhkan oksigen dengan konsentrasi yang rendah. Sedangkan sterilis ini media yang harus sebelum ditanami bakteri, tidak ditumbuh oleh mikroba lainnya karena dia harus steril. Adapun bentuk media, ada 3 bentuk media. Yang pertama itu padat, semi padat, dan cair. Media padat yaitu digunakan bahan pemadat, misalnya itu kayak agar-agar, jumlah tepung agar tergantung jenis mikroba yang dibiarkan. Misalnya itu mikroba butuh kadar air yang tinggi, tentu saja jumlah tepung agar sedikit. Dan begitu juga sebaliknya, mikroba butuh kadar air rendah, jumlah tepung agar banyak. Fungsinya itu untuk bakteri, ragi, jamur, dan kadang-kadang mikrolab. Memiliki 3 macam bentuk. Yang pertama lempeng, miring, dan tegak. Yang dimaksud dengan lempeng itu dibentuk di dalam cawan. Yang dimaksud dengan miring itu dibentuk dalam keadaan miring pada tabung reaksi. Yang dimaksud dengan tegak itu dibentuk dalam keadaan tegak dan dalam tabung. Media semi solid. Media ini bila di penambahan zat padat hanya 50% atau kurang dari seharusnya, diperlukan mikroba. Umumnya itu diperlukan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak, mengeluarkan air, dan hidup anaerobik atau fakultatif. Fungsinya itu untuk melihat pergerakan bakteri dan reaksi indol. Media cair. Media yang tidak ditambahkan zat pemadat. Umumnya itu media ini dipergunakan untuk pembiakan mikro. Adapun fungsi media bukan hanya untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroba, namun juga untuk isolasi, seleksi, dan diferensiasi. Dan ini digunakan juga untuk beberapa zat tertentu yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan mikroba. Sedangkan media dasar atau umum fungsinya itu adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan satu atau lebih kelompok mikroba secara umum. Media ini dapat mendukung pertumbuhan hampir semua jenis mikroba. Contohnya itu nutrient board agar untuk bakteri dan kentang dextrosa agar itu untuk jamur. Selanjutnya itu media diperkaya. Media diperkaya ini media yang telah ditambahkan dengan bahan-bahan bernutrisi tinggi seperti darah, sumsum, atau ekstrak kamber untuk tujuan kultivasinya mikroba ini agar semakin kuat. Contohnya itu yang saya ambil blood agar. Blood agar ini darah yang dimasukkan merupakan bahan pengayaan untuk kultivasi organisme-organisme selektif seperti Streptococcus spp. Darah memungkinkan terjadinya sifat hemolitik dari beberapa mikroorganisme, terutama Streptococcus, yang aktivitas homolisisnya itu diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada alpha. Lysis eritrositnya tidak sempurna.
reduksi Hb menjadi metaglobin, menghasilkan halo kehijauan di sekeliling pertumbuhan bakteri. Serta ada juga beta. Beta ini lisis eritrositnya itu sempurna dan menghasilkan zona jernih di sekeliling koloni. Yang terakhir ada gamma. Gamma ini tidak terjadi lisis eritrosit dan tidak ada perubahan apapun di dalamnya. Contoh lain dari media diperkaya yaitu kaldu tetrotinat untuk memisahkan Salmonella typhosa dari mikroba lain yang ada di dalam feses. Dan adapun pada media diperkaya ini ditambahkan bahan-bahan tertentu untuk menstimulasikan pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Dan hal ini juga dilakukan untuk menstimulasikan pertumbuhan mikroba yang jumlahnya sedikit dalam campurannya berbagai mikroba. Media diferensial. Fungsi dari media diferensial ini untuk membedakan suatu bakteri dengan bakteri lainnya dengan penularan sifat-sifat yang khas pada mikroba tersebut. Dan contohnya itu media triple sugar agar, media sublit indol multioni, dan blood agar ini untuk pertumbuhan bakteri hemolitik. Dan adapun media selektif, media yang hanya dapat ditumbuhi oleh satu atau lebih jenis mikroba tertentu tetapi akan menghambat atau mematikan jenis-jenis mikroba lainnya. Misalnya itu media SS, Salmonella dan Shigella agar. Dan contohnya ada yaitu Max Corky agar yang ditambahkan garam empedu yang membuat pertumbuhan bakteri di luar saluran cerna, sedangkan bakteri yang tumbuh di saluran cerna seperti E. coli dan Salmonella dapat tumbuh. Media MCA ini selain selektif terhadap bakteri garam negatif juga bersifat diferensial terhadap fermentasi laktosa. Nah, yang terakhir itu ada media uji identifikasi. Media ini digunakan untuk pengujian senyawa tertentu dengan bantuan mikroba. Misalnya media penguji vitamin, antibiotik, dan residu pestisida. Contohnya itu Mueller, Eaton, agar.